Kenapa Argo Gede dan Parahyangan KA Argo Gede itu makin lama frekuensinya Jakarta Bandung makin sedikit? Tahu jawabannya apa? Ya karena dibuka jalan tol. Dalam hati saya, lo kamu itu lawan barang mati aja nggak bisa menang, apalagi lawan barang hidup, ya kan? Ini agak aneh juga ini teman-teman di kereta api. Saya bilang nggak usah itu, kita perbaiki layanannya. Naik banyak frekuensinya, betul nggak? Ya, mungkin dari waktu saya masuk itu Argo Gede dan dan Parahyangan itu total mungkin cuma 4-5 frekuensi sehari. Ya, nggak tahu 8 KA mungkin ya, pulang pergi ya. Setelah saya pergi mungkin jadi 20 KA kali. Sempat 32. Nah ini fokusnya itu melayani customer, tidak fokusnya itu. Saya tanya waktu saya masuk kereta api, kenapa Argo Gede dan Parahyangan KA Argo Gede itu makin lama frekuensinya Jakarta Bandung makin sedikit? Tahu jawab? Ya, Nah dibuka jalan tol. ada sedikit hal yang menarik yang ingin saya komentari di sini. Boleh dikatakan memang mungkin seharusnya ada argumentasi pembanding, ada komparasi, argumentasi. Jadi komparasi, perbandingan. Dulu sebelum dibangun proyek bandara yang pertama kali pilot projectnya Pak Jokowi, ketika membangun bandara untuk memfasilitasi kawasan ekonomi khusus Pulau Jawa. Kenapa dibangun kawasan ekonomi khusus dan juga infrastruktur pendukung? Ketika dulu masih isu pembangunan perencanaan kereta cepat untuk Bandung Jakarta, dulu para ahli termasuk saya pribadi pada waktu itu dengan tim gubernur Jawa Barat wilayah 3 ya, itu sudah berdiskusi sekarang berapa kekuatan ekonomi atau arus uang, kalau dikatakan langsung saja arus cash flow yang terjadi Bandung Jakarta dari kegiatan aktivitas ekonomi dibanding Surabaya Jakarta, ya kan gitu. Ini komparasi untuk ekonominya di bidang keuangannya, arus kas uangnya atau cash flow-nya setiap hari berapa dari Bandung Jakarta, kemudian Surabaya Jakarta kalau dibangun, atau mungkin Semarang Jakarta, kekuatan ekonominya atau uangnya itu, transaksi tunainya itu berapa. Ini komparasi untuk membangun infrastruktur. Jadi nanti kalau dikatakan pembiayaan infrastruktur itu harus dibangun dan mungkin didanai dari pinjaman, minimal kita tahu berapa lama kita mampu mengembalikan, kan gitu. Makanya kita pun tidak setuju ketika kereta cepat Bandung Jakarta itu dibangun. Yang pertama karena perbandingan kekuatan ekonomi ya dari Bandung Jakarta, Semarang Jakarta, atau Surabaya Jakarta, wilayah Jawa Timur lah gitu. Yang kedua, ketika bandara itu dibangun dengan fasilitas yang boleh dikatakan modern seperti Aero City, konsepnya Kertajati itu BJIB, itu kan juga kita akan mengalami masalah ketika ya pemerintah mengenjot transportasi udara ya untuk antar kota di satu pulau, itu pun nanti kendala. Mereka akan memilih jarak yang terdekat menggunakan kereta cepat. Maka yang di sini yang terjadi akan ada saling mengalahkan atau saling dikalahkan, atau mungkin boleh dikatakan publik lebih memilih transportasi yang lebih dekat, karena kita tahu kalau untuk menuju bandara itu kita kan jauh memutar, bahkan mungkin bandara kebanyakan di luar kota. Kalau antar pulau, antar kota ya di satu pulau, kemudian kalau kereta lebih mudah, katakanlah kereta cepat. Ini komparasinya seperti itu. Nah, tinggal mereka selalu membicarakan masalah mungkin mindset ya, bukan ke ekonominya. Ini yang salah, yang akhirnya menjadi sebuah kendala permasalahan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional. Di antaranya pembiayaan ya, nggak selesai karena anggarannya kurang, mangkrak ya, karena perhitungan secara nilai secara ekonomisnya tidak benar-benar diperhitungkan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika kereta cepat itu harus dibangun, apakah memilih Bandung Jakarta
Semarang Jakarta atau Surabaya Jakarta yang aktivitas ekonominya lebih tinggi di tiap harinya, karena kita tahu untuk kegiatan bisnis ekonomi Bandung Jakarta seberapa, kemudian Semarang dan wilayah sekitarnya itu menggunakan kereta cepat untuk on time di hari itu kan juga diperhitungkan. Kemudian Surabaya ke Jakarta, nah ini diperhitungkan agar kalkulasi ekonominya. Ini maksudnya supaya nanti ketika membangun infrastruktur itu pembiayaannya lebih mudah, kemudian tidak mangkrak. Karena pembiayaannya susah untuk membiayai infrastruktur, yang terjadi kan mangkrak proyeknya, seperti yang sudah sering dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya dan juga pemerintah sekarang ketika mereka ingin membangun proyek-proyek tambahan. Nih kalau di blueprint atau mainframe atau mainstream proyek-proyek negara di 100 tahun untuk NKRI itu selalu ada proyek tambahan, addendum atau bawaan dari setiap kepala pemerintahan. Nah ini yang saya maksud bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ignatius itu tidak salah, namun sudut pandangnya yang harus lebih realistis, terutama sudut pandang dan argumentasi di bidang ekonomi yang perlu kita utamakan. Itu saja dari saya, mudah-mudahan banyak membantu untuk untuk mengambil kebijakan yang strategis lagi bagi pemerintah. Terima kasih.